Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Warahma Purba, NIM 2024-28040, jurusan Tadris Bahasa Indonesia. Baik, sekarang saya di sini akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang makna dalam dongeng Batu Gantung dari Danau Toba. Dongeng Batu Gantung ini adalah cerita rakyat yang berasal dari Sumatera Utara yang mengisahkan tentang seorang gadis cantik bernama Seruni yang dijodohkan oleh orang tuanya kepada sepupunya. Seruni berasal dari sebuah keluarga petani yang hidup sederhana di sebuah desa yang terletak di dekat Danau Toba. Gadis itu dikenal gadis yang cantik, baik, rendah hati, dan murah tersenyum. Tapi di balik senyum manisnya itu, ia menyimpan kesedihan yang mendalam yang dirasakan oleh dirinya sendiri. Inilah awal dari kisah Seruni. Seruni, gadis yang berbakti kepada orang tuanya ini, merasa terhimpit antara keinginannya untuk memenuhi harapan orang tuanya dan cintanya yang mendalam kepada pemuda yang ia kasihi. Hari-hari berlalu dan semakin dekat dengan pernikahan yang telah ditentukan. Maka semakin besar pula rasa putus asa yang dialami oleh Seruni ini. Seruni terasa sangat hancur. Dia tidak bisa membayangkan jika dia harus hidup bersama seseorang yang tidak ia cintai, sementara hatinya sudah diberikan kepada orang lain yang ia cintai. Ia merasa bahwa satu-satunya jalan keluar dari penderitaannya ini adalah sebuah pengakhiran hidupnya. Pada suatu hari, Seruni pergi ke ladang seorang diri karena kedua orang tuanya sedang ada keperluan di desa tetangga. Jadi Seruni ini hanya ditemani oleh seekor anjing kesayangannya yang diberi nama si Toki. Banyak di ladang, ia tidak langsung bekerja, tetapi dia merenung sambil duduk dan menikmati indahnya alam. Dari raut wajah Seruni, sepertinya ia sedang menghadapi masalah yang sulit dipecahkan. Sementara anjingnya si Toki ikut duduk di sebelahnya sambil menatap wajah majikannya seakan mengetahui apa yang sedang dipikirkan oleh Seruni. Sesekali si Toki ini menggonggong untuk mengalihkan perhatian sang majikan. Namun Seruni tetap saja merenung. Dia masih merasa sangat sedih karena dia masih belum percaya jika dia akan dinikahkan oleh kedua orang tuanya dengan seorang pemuda yang masih saudara sepupunya sendiri. Padahal dia telah menjalin hubungan dengan pemuda yang sudah dicintainya. Ia merasa sangat bingung. Di sisi lain, dia tidak ingin mengecewakan kedua orang tuanya. Dan di sisi lainnya, ia tidak sanggup jika harus berpisah dengan pemuda yang sudah dia cintai. Karena itu, ia merasa tidak sanggup memikul beban berat itu. Ia pun mulai merasa putus asa. Ya Tuhan, hamba sudah tidak sanggup hidup dengan beban ini, keluh Seruni. Beberapa saat kemudian, Seruni beranjak dari tempat duduknya. Dengan berderai air mata, ia mulai berjalan perlahan ke arah Danau Toba. Rupanya gadis itu ingin mengakhiri hidupnya dengan cara melompat ke Danau Toba. Para anjingnya si Toki mengikutinya dari belakang sambil menggonggong. Dengan pikiran yang berkecamuk, Seruni berjalan ke arah tebing Danau Toba tanpa memperhatikan jalan yang dilaluinya. Tanpa dia sadari, dia pun masuk ke dalam lubang batu yang sangat besar, hingga masuklah dia ke dasar lubang. Batu cadas yang ada di dalam lubang itu membuat suasana di dalam lubang itu semakin gelap, dan Seruni pun mulai ketakutan di dasar lubang. Ia merasakan dinding-dinding batu cadas itu bergerak merapat dan hendak menghimpit tubuhnya. Ia pun meminta tolong kepada anjing kesayangannya. Tolong aku Toki. Terdengar suara Seruni yang meminta tolong kepada anjingnya itu. Sesaat kemudian, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari bumi. Bumi pun bergoyang dengan dahsyatnya, seakan-akan hendak kiamat. Lubang batu itu pun tiba-tiba tertutup dengan sendirinya. Tebing-tebing di pinggir Danau Toba pun mulai berguguran.
Setelah beberapa saat kemudian, tiba-tiba muncullah sebuah batu besar yang menggantung pada tepi Danau Toba. Batu itu menyerupai seperti tubuh manusia. Masyarakat setempat mempercayai bahwa batu itu merupakan penjelmaan dari wujud Seruni yang terhimpit oleh batu cadas di dalam lubang. Oleh karena itulah, batu kemudian diberi nama Batu Gantung. Nah, begitulah kisah dari batu gantung yang sudah saya ceritakan. Lalu, adapun nilai moral yang terkandung di dalam cerita tersebut, yang pertama itu menghormati pilihan pribadi, dan yang kedua kesabaran serta keikhlasan, dan yang ketiga pentingnya komunikasi. Lalu yang keempat, kita harus saling terbuka kepada orang tua kita. Saat ini saya akan membahas tentang nilai budaya yang dilestarikan. Kisah Batu Gantung mengandung nilai-nilai budaya yang penting diwariskan kepada generasi yang akan mendatang. Di masa kini, cerita Batu Gantung terus dipertahankan dan diperkenalkan melalui berbagai media, termasuk buku, film, dan juga cerita lisan. Dan di masa depan, nilai-nilai dari cerita ini diharapkan dapat dilestarikan untuk menciptakan kesadaran budaya di kalangan generasi yang akan mendatang. Ini, Batu Gantung juga sebagai tempat wisata budaya. Yang pertama, pengakuan sebagai tempat wisata sekarang. Gantung diakui sebagai salah satu daya tarik utama di Parapat yang menarik pengunjung dari berbagai daerah. Yang kedua, pelestarian cerita rakyat. Pemandu wisata aktif menceritakan kisah Seruni untuk menjaga warisan budaya serta menarik minat generasi muda. Yang ketiga, pengembangan pariwisata. Inisiatif untuk menjadikan Batu Gantung sebagai bagian dari rencana pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan berfokus pada pelestarian budaya. Yang terakhir, menjadi simbol identitas budaya. Batu Gantung berfungsi sebagai simbol identitas budaya Batak, memperkuat rasa kebanggaan dan kepemilikan di kalangan masyarakat. Nah, kesimpulan dari materi saya adalah legenda Batu Gantung dari Danau Toba ini bercerita tentang Seruni, seorang gadis cantik yang menolak dijodohkan dengan sepupunya sendiri. Karena itulah ia menjadi merasa putus asa dan ingin mengakhiri hidupnya, sehingga akhirnya dia berubah menjadi Batu Gantung. Batu Gantung kini menjadi objek wisata terkenal di Parapat. Tetapi secara geologis, Batu Gantung ini terbentuk dari lava andesit yang membeku akibat letusan Gunung Toba. Selain sebagai fenomena alam, Batu Gantung juga memiliki nilai spiritual bagi masyarakat. Sekian dari presentasi saya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.